Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Hisam Nasid dari Prodi PGSD kelas 4 PGSD A3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial statistik untuk memenuhi tugas mata ujian UAS statistika juga. Untuk dosen pengampu ada Ibu Wulan Sutriani MPD. Nah, untuk NIM saya 1913304 kali 561. Nah, pada kesempatan kali ini kita diberi dua soal, yang mana dua soal tersebut terbagi menjadi untuk satu itu terbagi menjadi 1A, 1B, dan 1C. Nah, bisa kita lihat di layar. Nah, untuk nomor 2 ada 4 soal, cabangnya 4, 2A, 2B, 2C, dan 2D. Nah, itu yang kita nanti buat tutorial pada kesempatan kali ini. Nah, untuk yang pertama, karena di sini perintahnya pilihlah salah satu dari ketiga analisis berikut dengan melakukan analisis uji persyaratan data terlebih dahulu agar memenuhi uji parametrik. Nah, untuk kali ini saya akan mengambil data yang C, yang dimana ada seorang guru menerapkan media pembelajaran baru, dilakukan uji coba pada 15 mahasiswa. Data prestasi belajar sebagai berikut. Nah, ini datanya ada 66, 70, 80, 76, dan seterusnya. Nanti ini kita copy, nanti kita pastekan gitu. Nah, di sini perintahnya adalah buktikan apakah media pembelajaran yang baru dapat meningkatkan potensi belajar mahasiswa. Jika media lama menghasilkan prestasi hasil belajar rata-rata kelas sebesar 70. Nah, nanti kita buktikan ya. Selanjutnya saya buka, ini sudah saya buka SPSS. Nah, ini layarnya, tampilan utama, nanti kita tinggal olah data-data tersebut. Nah, selanjutnya ini ada, kita paste, kita tunggu masih. Nah, ini sudah muncul ada 66 dan seterusnya. Kita variable view, ini kita ganti media karena tadi name-nya media, tipinya harus numerik, weight-nya 8, desimal kita 0, kita nolkan. Nah, kita untuk measure harus scale gitu ya. Selanjutnya kita data view. Yang data view kita klik analis, terusnya kita complements, ini perhatikan. Nah, kita ada on sample details. Nah, kita klik gitu, kita pindahkan dari media ke test variable, klik panah ini, cedes. Nah, itu selanjutnya nah, ini pastikan kita sudah memilih exclude case analysis by analysis gitu, continue. Selanjutnya ada oke. Nah, kita tunggu hasilnya untuk 1C. Nah, kita masih proses gitu. Nah, ini sudah keluar data sampel statistik media. Nah, ini. Nah, nanti data ini nanti kita copy pada Word gitu ya, dijadikan satu dan diberi analisisnya gitu. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat bahwasanya ketika penggunaan media pembelajaran tadi, kalau tidak menggunakan media pembelajaran kan 70 nilainya. Nah, ini rata-ratanya meningkat, yakni 72,87. Jadi dengan menggunakan media pas ada peningkatan dalam nilai pembelajaran. Nah, itu untuk soal yang pertama, poin C gitu. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke SPSS ya, ini selanjutnya. Terus selanjutnya kita pilih ini, kita masukkan data yang dua ini.
ini kan frekuensi, ini jam atau minggu, boleh, nanti tinggal kita sesuaikan. Kita diminta pertama, ujilah persyaratan data di atas untuk memenuhi analisis regresi. Ada 4: linearitas, multikolonialitas, homosedasisitas, dan autokorelasi. Yang kedua, ada pertanyaan apakah ada pengaruh yang signifikan antara X1 dan X2 terhadap Y. Nah, yang C, berapa besar variabel independen mengaruhi variabel dependen. Nah, untuk D, tentukan persamaan garis regresi dan bagaimana interpretasi hasil analisis dengan membaca persamaan garis tersebut. Nah, itu nanti yang kita jawab gitu ya. Untuk kita cari dulu untuk analisis regresi linearnya dengan caranya. Nah, ini kita copy paste, copy statistik nih. Nah, kita tunggu. Nah, sudah, kita ke klik variable view, kita ganti name-nya. Tadi ada frekuensi ya. Selanjutnya ada nilai. Selanjutnya ada namanya apa sih tadi? Prestasi. Nah, selanjutnya kita ini harus numerik, desimalnya kita buat 0, ini 2, 3, kita ganti dengan 0, ini 0. Nah, ini harus scale ya. Kalau sudah gini kita lanjut, udah ya, sudah pastikan benar. Selanjutnya yang pertama, data view kita analisis, kita pakai regression, kita pilih linear. Nah, prestasi kita masukkan poin di kolom dependen. Untuk frekuensi kita masukkan ke independen, nilai independen. Selanjutnya itu kalau sudah kita ini harus metodenya harus enter. Ini kita statistik estimas coffee nih, deskriptif, kita continue. Nah, sudah, kita tinggal oke. Ini ada proses regression. Nah, ini datanya kita baru diolah oleh SPSS gitu. Nah, kita tunggu aja untuk selanjutnya. Nah, ini untuk deskripsi statistik sudah muncul, prestasi nilainya 6, frekuensi 8, nilainya 60. Terus ini masih ada yang loading gitu. Nah, ini person anti korelasinya ini sudah. Selanjutnya kita menggunakan nanti kita copy semua data yang sudah ada. Selanjutnya kita balik lagi ke ini, karena sudah menemui hasil linear tadi yang kita cari di awal. Kita memasuki pertanyaan 2A, yakni adalah linearitas. Linearitas kita bagaimana cara mencarinya? Mencarinya adalah kita ini pastikan sudah variabelnya sudah benar lagi, 0 semua. Data view kita ke analis complements dan kita pilih mens. Frekuensi prestasi kita taruh di dependent list, frekuensi kita taruh independent, nilai kita taruh independent. Nah, ini kita klik option
option untuk median ini kan ada pilihan banyak, kita ambil median ini, kita pindah ke bagian cal statistik gitu ya. Nah, tinggal kita tes linear gitu. Nah, kita tinggal continue, kita tinggal oke. Nah, ini datanya udah diproses. Ini mains tabel prestasi by frekuensi nilai. Nah, ini udah diproses. Nah, ini untuk ini mulai dari ini mains, hasilnya ada cash processing summary, terus prestasi, report, ANOVA table gitu. Nah, itu ya, ini prestasinya masih loading, kita tunggu aja. Ini ANOVA udah muncul lagi, masih proses. Nah, selanjutnya untuk datanya sudah semua dari prosesnya, kita lanjut ke poin ketiga, ada multi tadi ini. Nih, ada multi kolonialitas. Kita cari ini, tadi sudah untuk linearitas sudah ada di tadi yang di awal. Selanjutnya kita mengerjakan multi kolonialitas. Nah, masih sama, kita menggunakan data ini. Selanjutnya kita tinggal analis. Kita pilih regression, terus linear, sama tadi ini nggak usah diubah. Terus kita milih mana ini, collection. Selanjutnya continue, udah, kita tinggal oke. Nah, ini baru kita regression tadi untuk yang multi kolomeritas gitu. Ini masih bertahap, kita tunggu. Nah, ini udah variabel unit remove udah ada. Nah, ini udah deskriptif statistik udah ada. Nah, untuk hasilnya mulai dari regression tadi, untuk yang multi tadi udah semua. Nanti untuk hasilnya kita rubah di Word dan kita analisis gitu ya. Nah, selanjutnya kita memasuki pertanyaan ketiga. Yang cabang ketiga ada homosedasisitas. Nah, itu ada homosedasisitas. Nah, itu nanti kita kerjakan. Caranya kita ambil ini, kita klik analis, regression, linear, kita ambil tadi ya, saya lupa save. Kita ke centang untuk unstandard density loh, kita centang, kita continue. Selanjutnya kita kayak tadi. Nah, ini kita oke. Kita tunggu untuk hasil tadi homosedastisitas untuk hasilnya. Nah, ini untuk progres dari homo tadi sudah keluar hasilnya, tapi ini belum final, masih diproses lagi. Kita kembali ke SPSS. Nah, kita ada ini residu. Kita untuk mengolah lagi, kita klik transform, terus ke compute variabel. Selanjutnya kita ada abs underscore res
selanjutnya kita ini ABS tutup kurung res 1, ini kita double, kita absolute residue, kita start. Bentar, itu kita sudah start. Selanjutnya kita klik OK. Nah, ini baru diproses. Ada ini komput ABS dan res 1, kita lihat hasilnya ini. Nah, ini ada ABS RS. Nah, ini data yang kita perlu. Selanjutnya kita analis, kita kembali ke regression dan linear. Selanjutnya untuk prestasi kita ganti dengan absolute. Bentar, ini kita kembalikan dulu, kita absolute sini, terus dependent, oke. Nah, ini udah loading ya, kita tunggu aja untuk selanjutnya. Nah, ini udah ada dari variabel enter rate, remove, model summary, dan ANOVA-nya. Nah, ini untuk hasilnya sudah bisa kita lihat semua dari awal sampai akhir untuk regression dari tadi. Terus selanjutnya kita keempat, yaitu autokorelasi. Bagaimana sih caranya? Kita kembali lagi ke ini layar awalnya. Ini udah ada tadi residu pertama, ada ABS dan res. Nah, ini data yang kita perlukan. Selanjutnya kita analis, kita kembali regression, kita linear. Nah, untuk absolute kita kembalikan lagi, kita prestasi, kita taruh dependent lagi. Selanjutnya ada statistik, kita Durbin Watson, kita klik. Nah, ini kita continue gitu, continue. Selanjutnya adalah OK. Nah, ini sudah, kita tinggal menunggu hasilnya dari tadi, yaitu autokorelasi. Nah, ini tadi regressionnya, korelasinya. Nah, ini masih proses. Variabel internet sudah muncul, ANOVA sudah muncul. Ini masih kita nunggu proses. Ada koefisien. Nah, ini masih ada yang loading, kita tunggu saja untuk hasilnya. Nah, ini udah model summary dan qualitative diagnosis. Nah, untuk selanjutnya ini sudah semua, berarti kita sudah menyelesaikan menganalisa tadi untuk poin 2A gitu. Nah, selanjutnya kita kembali ke ini, apakah ada pengaruh yang signifikan antar X1 dan X2 terhadap Y X2 terhadap Y. Nah, ini sudah saya jawab di sini bahwasannya gini. Jawabannya adalah dari tabel menunjukkan variabel frekuensi belajar X1 uji 1 sama dengan 4,946, sedangkan besar signifikannya 0,000 jauh lebih kecil daripada 0,05. Ini berarti ada pengaruh frekuensi belajar dengan prestasi begitu. Begitu juga nilai uji T sama dengan 0,672, sedangkan besar signifikannya adalah 0,514, jauh lebih kecil, dan 0,5 ini berarti ada pengaruh nilai dalam prestasi.
Nah, selanjutnya kita masuk pertanyaan ke C. Berapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen? Tadi kan kayak dependen ku lebih mungkin contohnya tadi kayak prestasi. Kalau independen tadi masuknya ke nilai dan nilai gitu. Nah, berapa besar sih variabel independen mengaruhi variabel dependen? Jawabannya adalah menurut tadi tabel sudah kita buat bahwasannya nih, presentasi pengaruh variabel bebas predikator terhadap variabel terkait besarnya koefisien determinasi adalah 0,796, mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas independen terhadap perubahan dependen adalah 7,9%. Sedangkan 91,1% 100 dikurangi 7,9% berarti kemampuan prestasi lebih besar dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, itu sudah kita jawab mulai dari poin 2B dan 2C. Selanjutnya 2D, tentukan persamaan garis regresi dan bagaimana interpretasi hasil analisis dengan membaca persamaan garis regresi tersebut. Jawabannya, yang pertama, prestasi jika tanpa adanya frekuensi belajar dari nilai maka hanya 3,029. Jika masing-masing responden dari frekuensi belajar dan nilai ditambah 60 dan 65, maka prestasi akan naik menjadi, nah ini coba kita perhatikan dulu, Y sama dengan 3,029 dikurangi 0,262, kita ini X1 plus 0,015 ini X2 nya. Nah, kita selanjutnya Y sama dengan 3,029 dikurangi 0,262, ini 2, X1 kita ganti 2. Selanjutnya ada 0,015, X2 kita ganti 4. Nah, Y sama dengan 300,613 itu hasilnya. Yang kedua, koefisien regresi berganda sebesar 0,262 dan 0,015 mengindikasikan bahwa penambahan prestasi setiap variabel frekuensi belajar dan nilai. Nah, itu tadi dari mulai kita membuat analisis menurut SPSS dan kita coba menganalisis hasilnya dari 2A, 2B, 2C, dan 2D. Nah, itu cukup dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan mungkin terjadi kesalahan, mohon bisa dikomentari untuk menjadi lebih baik. Nah, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.